Halo sobat, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film horor Indonesia yang akan berkisah tentang sebuah keluarga yang dihantui oleh makhluk halus setelah ibu mereka meninggal. Karena sang ibu semasa hidupnya telah melakukan ritual terlarang. Bagaimana kisahnya? Yuk kita cus! Pengabdi Setan. Di awal film kita akan diperlihatkan penampakan sosok wanita cantik bernama Rini sedang menemui seorang produser di sebuah perusahaan rekaman yang di sini Rini menanyakan tentang royalti lagu-lagu milik ibunya. Pak produser mengatakan lagu-lagu Ibu Rini sudah tidak begitu diminati lagi, mengingat Ibu Rini sudah tua dan telah sakit selama lebih dari 3 tahun. Namanya tidak dikenal orang lagi. Rini adalah kakak tertua dari 4 bersaudara, yaitu Tony, Bondi, dan Ian. Rini pun akhirnya pulang dengan rasa kecewa, dan sesampainya di rumah dia langsung menemui ayahnya yang sedang memperbaiki kursi di belakang rumah. Terjadi perdebatan antara Rini dan ayahnya, di mana Rini mengatakan bahwa seharusnya ayah tidak menggadaikan rumah ini, lebih baik dijual saja untuk biaya berobat ibu, dan sisanya bisa buat beli rumah yang lebih kecil. Namun sang ayah berkata bahwa untuk menjual rumah itu butuh waktu lama, sementara ibu kalian perlu segera diobati. Dan ketika itu Rini mendengar suara lonceng dari kamar ibunya dan Rini bergegas menuju ke lantai atas. Terlihat ibu Rini yang sedang terbaring sakit seperti ketakutan dan melihat ke plafon rumah. Namun ketika Rini melihat ke atas, tidak ada apapun di atas. Setelah itu, Rini kemudian turun meninggalkan ibunya di kamar. Di malam hari, ayahnya Rini seperti sedang menunggu seseorang di depan rumah. Kemudian datanglah anak kedua mereka yang bernama Tony. Tony lalu menyerahkan kunci serta surat-surat motornya kepada ayahnya yang terpaksa dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian Tony naik ke atas dan menengok ibunya. Dan ketika Tony menyisir rambut ibunya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan pintu jendela yang terbuka sendiri. Tony menduga itu adalah karena tiupan angin dan Tony segera menutup jendela tersebut. Dan ketika dia memalingkan wajah melihat ke ibunya, ibunya Tony menatap dengan tatapan yang aneh dan tajam, dan karena ketakutan, Tony lalu keluar dari kamar ibunya. Di tengah malam saat semua orang telah tertidur, Rini terbangun karena mendengar lonceng ibunya, dan Rini mencoba memeriksa kamar ibunya, dan dia melihat ibunya sedang berdiri menatap keluar jendela. Namun saat dia memalingkan wajah ke arah tempat tidur ibunya, ternyata ibunya masih ada dan terbaring di sana. Dan hal itu membuat Rini terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ya, rupanya itu hanya mimpi. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Rini benar-benar mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Kemudian Rini menuju ke kamar ibunya dan melihat ibunya sedang menatap keluar jendela persis seperti di dalam mimpinya tadi. Rini lalu mencoba memanggil dan menyentuh ibunya. Namun tiba-tiba ibunya Rini jatuh pingsan. Kemudian Rini berteriak memanggil ayahnya, dan ketika diperiksa oleh ayahnya, ternyata ibunya Rini sudah tiada. Di keesokan harinya, seusai pemakaman, ayahnya Rini mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan warga atas bantuannya. Sementara itu, Rini berkenalan dengan anak Pak Ustadz yang bernama Hendra. Di sini diketahui bahwa Pak Ustadz dan anaknya Hendra ini baru saja pindah ke kampung ini. La ilaha illallah. Di malam hari setelah tahlilan, ayahnya Rini berkata bahwa besok dia harus pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. Dan ayahnya Rini berjanji akan segera pulang ketika nanti sudah mendapatkan uang. Kalian kan juga udah besar-besar. Malam itu Tony yang sedang mendengar radio tiba-tiba dikagetkan dengan suara lonceng dari kamar ibunya. Kemudian dia memeriksa kamar ibunya. Dan ya, Tony melihat lonceng itu melayang, dan Tony yang ketakutan pun berlari kembali ke kamarnya. Di pagi harinya, seperti biasa, mereka sarapan pagi bersama,
Dan saat Rini mengambil air di sumur karena keran rumah yang mati, terlihat sosok makhluk yang menampakkan diri di cermin jendela dapurnya. Namun saat Rini melihatnya kembali, makhluk itu sudah tidak ada. Sementara itu, Bondi yang tadi pagi mendapatkan sebuah mainan dari kakaknya terlihat sedang memainkannya. Dan saat dia sedang asik memindah-mindahkan foto-foto yang ada di permainan itu, tiba-tiba ya, Bondi melihat sosok ibunya berada dalam mainan tersebut. Namun saat dia memeriksa kembali, gambar sosok makhluk yang menyerupai ibunya sudah tidak ada lagi. Di malam harinya, saat Tony sedang mendengarkan radio, Tony yang ketakutan kemudian mencoba menyalakan lampu kamarnya. Sementara di kamar lain, Ian yang kebelet pipis membangunkan kakaknya Bondi, meminta untuk ditemani. Tetapi karena Bondi susah sekali dibangunkan, Ian lalu ke toilet sendiri. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan kakaknya yang muncul di sampingnya tiba-tiba. Dan ketika mereka akan kembali ke kamar, Ian terlihat ketakutan melihat foto ibunya yang berada di dinding. Bondi pun kemudian mengambil selimut untuk menutupi fotonya itu, namun saat selimut itu dilemparkan, tiba-tiba mendengar teriakan mereka, Rini terbangun dan berlari ke arah mereka sambil menenangkan adik-adiknya. Sementara itu di kamar lain, neneknya Rini terlihat sedang menulis surat untuk seseorang. Di keesokan paginya, Tony datang ke makam ibunya untuk mengubur lonceng dan sisir milik ibunya, dan berharap setelah mengembalikan lonceng dan sisir itu, hantu ibunya tidak lagi mengganggu Tony. Hendra menemui Rini dan menjelaskan sesuatu hal yang aneh yang dia lihat saat pemakaman ibunya tempo hari, di mana Hendra melihat seorang perempuan sedang berada di makam ibunya. Awalnya dia mengira bahwa wanita itu adalah warga kampung setempat. Namun Hendra kemudian yakin bahwa sosok wanita itu bukanlah manusia karena dia sempat melihat sosok tersebut berada di jendela kamar ibunya yang telah meninggal. Rini yang baru saja sampai di rumah dikagetkan dengan teriakan Bondi dari arah sumur. Dan betapa kagetnya Rini mengetahui bahwa neneknya sudah berada di dalam sumur dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Setelah proses pemakaman neneknya selesai, Bondi yang melihat kejadian waktu neneknya meninggal sepertinya sangat syok dan akhirnya jatuh sakit. Rini yang sedang membereskan kamar neneknya kemudian menemukan sebuah surat yang lantas Rini meminta Hendra untuk mengantarkannya ke kota ke alamat surat tersebut. Akhirnya mereka berdua berangkat ke kota, dan sesampailah mereka di sebuah apartemen dan bertemu seorang pria tua yang bernama Budiman. Budiman adalah teman dari nenek Rini sewaktu masih muda dulu. Lalu Rini menyampaikan surat tersebut. Budiman berkata bahwa dulu neneknya Rini adalah orang yang paling menentang pernikahan ayah dan ibunya Rini. Karena ibu Rini yang bekerja sebagai seniman dan tidak bisa memberikan keturunan, dulu ibunya meminta pertolongan kepada iblis untuk memiliki keturunan. Kemudian nenek Rini semakin yakin saat mengetahui bahwa ibu Rini akhirnya sakit-sakitan kemudian meninggal secara tidak wajar. Rini pun semakin heran dengan perkataan Budiman, karena sepengetahuannya keluarga mereka baik-baik saja. Namun Rini mulai berpikir setelah ibunya meninggal ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Dan saat mereka akan pulang, Budiman menasehati mereka bahwa mereka harus saling menyayangi satu sama lain agar iblis itu tidak bisa mengambil salah satu dari mereka. Kalau kalian saling menyayangi satu sama lain. Di rumah, kondisi Bondi semakin memburuk. Dia semakin pucat dan kemudian bertingkah aneh. Paginya saat Rini memutar piringan lagu ibunya, dia mendengar suara aneh dari suara piringan tersebut. Terdengar suara itu seperti kalimat-kalimat suatu ritual yang sangat menyeramkan.
Tony yang baru datang dari kamarnya lalu berbicara kepada kakaknya. Dia menjelaskan bahwa dalam majalah misteri yang dia baca menceritakan sebuah sekte kesuburan. Sekte ini menyasar kepada mereka yang tidak bisa memiliki keturunan. Dan dia curiga kalau dulu ibunya masuk sekte ini, di mana sekte ini memiliki syarat yaitu anak yang terakhir nantinya akan diambil oleh sekte setelah umurnya 7 tahun. Dan di sini adik mereka, Ian, 3 hari lagi akan berulang tahun yang ke-7. Rini belum percaya dengan omongan Tony. Kemudian Tony memperlihatkan sebuah foto lama dari keluarga mereka. Dia mengatakan bahwa dulu ketika dia ikut ibu ke sebuah acara, orang-orang aneh ini selalu ada di sekitar ibu. Lalu Rini bertanya, bagaimana cara sekte ini mengambil anak terakhir? Dan Tony menjelaskan, menurut buku misteri itu, bahwa nanti anak terakhir akan dijemput oleh mayat hidup. Gak ada jawaban. Dan ketika itu Ian datang dan berkata bahwa dia lapar. Ketika Rini hendak mengambilkan makanan untuk adiknya, tiba-tiba terlihat dari kaca di lemari ada neneknya yang sedang duduk di kursi roda di sampingnya Rini. Namun ketika Rini melihatnya, ternyata tidak ada neneknya di sana. Kemudian Rini memanggil Hendra dan ayahnya yang seorang ustadz. Lalu Pak Ustadz menyuruh Rini dan adik-adiknya untuk sholat agar terhindar dari godaan makhluk-makhluk tersebut. Pada malam harinya, saat Rini selesai sholat, dia dikagetkan oleh sosok hantu yang menyerupai ibunya berada di depannya. Rini pun kemudian berteriak ketakutan. Kemudian dia membawa semua adiknya pergi ke rumah Hendra untuk menginap di sana. Keesokan paginya, Rini, Hendra, dan Tony mulai membahas bagaimana cara mengusir makhluk-makhluk yang telah meneror keluarga mereka. Kemudian tiba-tiba telepon rumah Hendra berbunyi. Kemudian Hendra berkata bahwa yang menelpon adalah Pak Budiman yang mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin ia katakan kepada Rini dan Hendra. Akhirnya Hendra pun berangkat sendirian menemui Pak Budiman. Pak Budiman memberikan sepucuk surat kepada Hendra dan mengatakan bahwa surat ini harus segera sampai ke tangan Rini. Jika tidak segera, maka semua akan terlambat. Dan ketika Hendra pulang di perjalanan, dia melihat bayangan melintas di jalan yang mengakibatkan dia kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan hingga meninggal di tempat. Ayahnya Hendra begitu sangat terpukul. Malamnya, saat Rini berada di meja makan, dia merasa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sekitar rumah. Rini lalu mendekat ke jendela, kemudian dia melihat seseorang yang mengawasi rumah kediaman Pak Ustadz tersebut. Lalu, saat dia hendak menutup jendela, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tangannya dari luar. Rini berteriak dan adik-adiknya pun datang mencoba untuk menolong kakaknya. Setelah itu, mereka bertiga berlari ke depan rumah dan dikagetkan dengan kedatangan ayah mereka, dan ayahnya lalu mengajak mereka semua untuk kembali pulang ke rumah sendiri. Di rumah, terlihat ayah Rini menangis sambil memeluk foto istrinya. Lalu berkata kepada anak-anaknya untuk berkemas karena besok ayahnya akan mengajak mereka untuk pergi ke kota. Tony yang sedang mengantar Ian untuk buang air kecil kemudian dikagetkan dengan pintu kamar mandi yang tertutup sendiri. Tony kemudian berteriak. Ayahnya lalu mendobrak kamar mandi itu dan terlihat Ian ditarik oleh makhluk aneh ke dalam sumur. Ayah Rini masuk ke dalam sumur itu untuk mencari Ian, dan beruntung Ian masih bisa diselamatkan. Sementara itu di luar rumah, terlihat banyak orang-orang aneh yang sedang mengelilingi rumah mereka. Rini kemudian keluar dan berteriak menyuruh orang-orang itu untuk pergi. Ketika mereka sedang di ruang tamu, kursi roda milik neneknya tiba-tiba bergerak, kemudian terbang ke arah mereka, menyusul perabotan-perabotan rumah yang mulai berterbangan. Rini, Tony, dan juga ayahnya kemudian terseret dan terjebak di sebuah kamar. Sementara itu, Ian seperti melayang dan akan ditangkap oleh hantu-hantu tersebut. Lalu Bondi segera menangkap Ian dan tiba-tiba saja semua menjadi normal kembali.
Ayah Rini kemudian keluar dari rumah dan berteriak kepada orang-orang yang sedang mengelilingi rumahnya bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengambil salah satu dari anak-anaknya. Terlihat orang-orang tadi kemudian melepaskan sesuatu dari tangan mereka. Di pagi hari mereka sudah terlihat berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah itu. Namun, mobil yang menjemput mereka tidak kunjung datang sampai malam hari datang kembali. Rini yang merasa penasaran dengan surat Budiman, kemudian membuka surat itu lalu membacanya. Di sana tertulis bahwa anak terakhir dari anggota pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan. Namun, anak terakhir dari anggota pemujaan setan ini adalah anak titisan dari iblis, dan orang-orang yang datang ke rumah mereka kemarin bukan untuk mengambil anak titisan iblis ini, tetapi mereka hanya memberikan tanda kepada penjemputnya. Lalu terdengar suara lonceng yang aneh dari luar rumah mereka. Di sana terlihat banyak sekali mayat hidup, hantu-hantu dan pocong yang sedang mengepung rumah mereka. Bondi melihat Ian berdiri dan melihat keluar jendela. Kemudian Bondi bertanya apa yang sedang Ian lakukan. Lalu Ian menjawab dia sedang berbicara kepada teman-temannya. Bondi kaget karena melihat Ian yang bisu tiba-tiba saja bisa berbicara, dan Bondi hanya terdiam dan ketakutan. Keadaan rumah semakin menegangkan. Ketika itu, semua hantu-hantu sudah mulai masuk ke rumah dan mengepung mereka. Ayah Rini yang belum tahu bahwa Ian adalah titisan anak iblis kemudian mencoba untuk mencari anaknya tersebut, dan terlihat Ian sudah berada di luar bersama hantu ibunya dan diiringi oleh hantu-hantu lain yang sangat mengerikan. Tony mencoba menarik ayahnya untuk masuk kembali ke dalam rumah. Terlihat hantu-hantu tersebut mulai mencoba masuk ke dalam rumah dan menyerang mereka. Namun tepat pada saat itu, Budiman datang ke rumah mereka dan mengajak mereka semua kecuali Ian. Dan saat itulah Budiman berkata, Dia bukan anak kamu. setahun kemudian diperlihatkan mereka tinggal di sebuah apartemen dan hidup dengan damai. Namun tanpa sepengetahuan mereka, rupanya pasangan suami istri yang jadi tetangga mereka merupakan anggota dari sekte kesuburan yang telah merencanakan sesuatu terhadap mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Entahlah. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan cus!